Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang riwayat hidup Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Lasem merupakan wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Lasem cukup banyak orang dari bangsa Cina yang sukses berdagang. Selain itu, banyak juga dari Lasem lahir tokoh-tokoh ulama karismatik, salah satunya Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama, sedangkan ibunya bernama Royhanah, putri dari Kiai Siddiq Jember. Berdasarkan buku Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Hamid, Bapak NU kita karangan Abdullah Siddiq, dan Percik-Percik Keteladanan Kiai Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad. Disebutkan nama kecil Kiai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mukti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Royhanah. Mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah dan nakal. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mukti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mukti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu di Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kiai Haji Maksum atau Mbah Maksum, Kiai Haji Baidawi, dan Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pada usia 7 tahun, Mukti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar-dasar hukum agama Islam. Pada usia 7 tahun itu pula ia sudah hafal Nadhom Balaghah Jawahir Al-Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika, bahasa dan sastra Arab Alfiyah Ibnu Malik, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun 1926 sampai 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bishr Mustafa. Di pesantren Kasingan ia mendalami ilmu gramatika, bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, syorof, balaghah dan arud selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13 ia diperintahkan ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya Kiai Haji Muhammad Siddiq, Mbah Siddiq, di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat Mukti berada di rumah kakeknya, Mbah Siddiq, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah SAW bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian Rasulullah SAW datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Abdul Hamid berusia 15 tahun. Diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji.
Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, mereka bertemu muka dengan Rasulullah SAW dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah SAW bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari beribadah haji di Mekah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu pesantren Termas diasuh oleh Kiai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula pada saat di pondok Termas, Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya, lokasi warung langganan Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disembir dengan mengkilap. 5 tahun di sana, ia ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu, ia sekurun waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyarah atau gaji dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul. Adapun perubahan nama Abdul Mu'ti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada dua versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan begini, orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Ki Hamid. Daripada orang-orang keliru, lebih baik aku saja yang ngalah, namaku diubah menjadi Hamid. Namun tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Kiai Hamid saat diwawancarai Ki Haji Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Siddiq, nama itu berubah ketika ia mondok ke Kasingan Rembang sekitar usia 12-13 tahun. Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Nyai Hajah Nafisah bin Ki Haji Ahmad Husairi bin Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September tahun 1940 Masehi. Disebutkan dalam undangan akad nikah dilangsungkan di Masjid Jami Pasuruan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan walimah pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun hal ini tidak sesuai rencana karena mempelai pria terlambat datangnya. Terpaksa acara walimah dimulai saja meski tanpa kehadiran mempelai pria. Baru pada pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia Barat, rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya, para tamu sudah pulang dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. Kok cek telate? Kok datang telat? Tanya Ki Haji Ahmad Husairi kepada Mbah Maksum selaku pimpinan rombongan dari Lasem. Takjak, saya ajak mampir-mampir ziarah ke makam Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Jawab Mbah Maksum, lah manten pengantin kok diajak ziarah, ujar Ki Haji Ahmad Husairi. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasih, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Ki Haji Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan sekeluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia menggayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi sebagai belantik sepeda. Sebab, kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan.
Kendati demikian, tidak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan ia sedemikian rupa dapat menutupinya sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. Wong tuwa kapan ndak digudo karo anak utawa keluarga, ndak endang munggah derajate. Atau bisa diartikan, orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, dia tidak lekas naik derajatnya. Kata suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Kiai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, mereka tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan, akan tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip, sholat misalnya, Kiai Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Kiai Hamid diperintah oleh Kiai Ahmad Husairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Husairi pindah ke Glenmore, Banyuwangi, mengajar dan mendidik pesantren sendiri. Kiai Haji Hamid memang sosok yang rajin belajar. Ia sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan setelah berkeluarga di Pasuruan, ia masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Syaikhon As-Sekaf, kakeknya Habib Taufik As-Sekaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Haji Hamid mempunyai rutinan yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode muzakaroh yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Syaikhon setiap pukul 4:30 sore sampai 7:30 malam. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama yang spesifik membahas diniyah. Dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam hal ini Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama terutama Habib Ja'far, kemudian kewalian Kiai Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid sudah ada. Dikisahkan bahwasannya Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masudi Sanan Kulon Blitar yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun, hal itu atas perintah Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah, di awal tahun 80-an, Kiai Haji Masudi melaksanakan ibadah haji pada saat sholat asar Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, berkenalan, perbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Haji Masudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya yang jika di Indonesia kurang lebih begini, apakah Anda kenal dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masudi agak kaget dan balik bertanya, beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya, Syekh Hasan, dari mana Anda kenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi. Yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang diadakan setiap tahun di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad, ini Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan. Ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid. Yang intinya, Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada haul Syekh Abdul Qadir Jailani tahun depan di rumahnya di Baghdad.
Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilahkan Kiai Masudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masudi, "Nah Masudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris atau putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris, apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karamahnya para wali. Memang dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan dari Dr. Badrudin MHI diceritakan karomah Mbah Hamid weruh sadurunge winarah atau tahu sebelum kejadian. Diceritakan suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa, para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah salam templek. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10 kepada Kiai Hamid, niat salah satu tamu. Namun karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang sehingga masuk ke dalam Kiai Hamid dia hanya mempunyai selembar uang Rp20.000 yang belum sempat ia tukarkan. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid termasuk orang itu tadi. Mungkin karena orang itu gugup selembar uang Rp20.000, akhirnya langsung diberikan semua kepada Kiai Hamid. Sebelum orang itu berpaling pamit pulang, tiba-tiba Kiai Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tadi, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun langsung bengong. Dalam buku Percik-Percik Kiai Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad juga disebutkan Mbah Hamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember tahun 1982 Masehi, tepat pada waktu 3 jam 3 dini hari. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriyah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan meninggalkan umatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut, dan dari telepon ke telepon. Kala itu umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru, umumnya seperti tidak percaya kalau Kiai Hamid wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil resiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan pelayat. Menjelang asar keranda dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya karena saking padatnya pelayat sehingga tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat atau timur. Konon dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Dilaporkan jamaah yang melayati melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun, tetapi terus ke timur hingga perempatan PLN sekitar 100 meter dan memenuhi jalan niaga hingga ke ujung utara dan ruas-ruas jalan Nusantara sepanjang 1 km. Kiai Haji Ali Maksum bertindak sebagai imam sholat. Setelah sholat asar, Kiai Haji Hamid
disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Ja'far bin Saikhon atau guru beliau sendiri dan Kiai Ahmad Husairi atau mertua dan Kiai Haji Ahmad Sahal, ipar beliau. Dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin disebutkan bahwasanya keberadaan makam Kiai Hamid membawa berkah terhadap kemakmuran masjid dan pedagang di sekitar makam. Setiap hari makam Kiai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal atau luar kota. Pada umumnya, para peziarah Wali Songo, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid. Tidak cuma itu, semenjak ada makam Kiai Haji Abdul Hamid, setiap malam Jumat Legi, kawasan masjid dan alun-alun kota Pasuruan menjadi sangat ramai. Demikian saya sampaikan sedikit kisah hidup Kiai Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan membawa rahmat bagi kita, menurunkan rahmat dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Kiai Hamid Pasuruan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.